Mbak? Satu deret semua belum? Belum. Guru yang sangat-sangat kita hormati dan kita cintai bersama. Tepuk tangan buat guru. Tapi setelahnya Mbak. Baik, terkait materi pada sore hari ini, saya sebenarnya ingin bercerita Ibu apa yang saya lakukan. Seragam ini dulu pernah berkunjung di kebun saya Bu, yang dulu ternyata kita masih belum banyak perubahan Pak. Tapi sekarang kita sudah mulai benahi, kita community menjadi tempat edukasi bagi kita semua sebagai pelaku pertanian. Alhamdulillah sampai hari ini. Berkaitan dengan materi pemberdayaan petani milenial Bu, ternyata syarat petani milenial itu di bawah 39 tahun Ibu. Lebih satu mas saya udah nggak masuk Bu. Jadi lebih masuk pada petani andalan saja gitu. Cek rong tahun kasak. Jadi teman-teman yang di sini masih muda akan hilang, ini jadi catatan. Maka saya bermimpi bahwa kita akan menjadi satu barang antik yang harganya selangit dan akan diperebutkan banyak orang. Amin. Ini yang jadi motivasi saya. Nah, kemudian melalui apa saya harus memberikan contoh? Iya, caranya benar banget sih. Kebun saya yang dulu hanya 2000 meter, saya menanam hampir 15 jenis tanaman. Itu untuk pertama. Kemudian jadi 4.800 dan hari ini menjadi 6.000. Alhamdulillah hampir 1 hektar penuh. Nanti kita akan kondisikan sebagai edukasi wisata agro di Kabupaten Wonogiri. Kemudian tidak terlepas dari itu, saya juga membangun satu pemberdayaan. Itu ada petani-petani genangan di Waduk Gajah Mungkur itu ya, yang lahannya cukup luar biasa sekali, yang biasanya hanya ditanami tanaman pangan. Kita mulai kelola untuk tanaman melon. Kita buka lahan sekitar 1,5 hektar mas. Itu luar biasa sekali. Nah, di sini saya ingin memotivasi teman-teman. Jadi kalau kita berbicara petani milenial, coba mas di next nanti kita. Waduh, tidak termasuk. Tapi masih ada buat mas ini. Nah, ini 19 sampai 39 tahun. Ternyata kita tidak sebut petani milenial. Tapi saya mendefinisikan petani milenial itu adalah petani yang melakukan kegiatan usaha taninya yang berorientasi pada profit oriented. Ini milenial. Siapa yang enggak milenial ketika mengelola lahan 1 hektar mendapatkan income 100 juta. Nah, peluang untuk mendapatkan itu nanam apa? Nah, di situ kita harus belajar nanam apanya itu yang terpenting. Alhamdulillah dulu saya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Tidak diajarkan cara nanam kentang dan lain sebagainya, tapi diajarkan bagaimana kita berpikir bisnis. Nah, ketika jelas bahwa orientasi produksi pertanian itu adalah konsumennya semua orang, ini kan jelas ini. Jadi ketika pasarnya sudah jelas, kenapa kita masih ragu? Ini jadi pertanyaan saya. Satu hal, banyak anak petani jadi menteri, banyak anak petani jadi dokter, tapi nggak banyak anak petani jadi petani. Ini pertanyaan besar saya ya. Iya. Nggak ada. Iya. Bisa menjadikan menteri banyak, bisa menjadikan dokter banyak, tapi tidak bisa menjadikan petani. Ini visi saya sama UNS. Definisi petani milenial itu lucu sebenarnya. Bagaimana sih mas bertani tanpa harus kotor? Pribon darah. Tapi saya tidak mengarahkan ke situ. Saya ada sekarang itu kalau nanam padi, ada namanya rotari besar itu ya, yang traktor lahan itu hanya dengan sopir, sambil ngudut, sambil handphone bisa. Sambil ngopi. Sambil ngopi bisa. Kemudian ada transplanter, itu mesin tanam, ya. Kemudian ada drone pertanian, dilakukan dengan remote ya. Yang berikutnya golden harvest, jadi combine harvest, yang panennya dengan sobor. Tapi jangan dilihat bahwa semudah itu ya untuk mekanisasi di lahan pertanian kita. Di Sragen sudah cukup luar biasa mekanisasinya, baik itu kultivator,
transplanter, drone, bahkan di combine harvest gitu. Oke, next Mas. Jadi ini tetap bahwa jadikan target, entah kepentingannya apa, tapi ayo mulai hari ini kita sepakat dulu, mulai dari yang kecil mencoba menyenangi pertanian. Sekarang googling itu sangat luar biasa. Jenengan mau nanam apa aja di googling itu ada, di YouTube itu ada. Tapi satu hal, ketika kita belum praktek real, ini akan jadi bumerang bagi kita. Yeah. Saya tidak menakut-nakuti. YouTube jadikan acuan, tapi melakukan kegiatan real yang penting. Kita boleh berbudidaya. Betul sekali. Saya ketika berbicara pertanian ini sangat miris untuk di teman-teman kita di Indonesia. Mbak Lulu dulu, Bu Lulu, jadi Filipin ya, itu untuk belajar sama orang pada saat itu. Di sana itu rata-rata kepemilikan lahan itu 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar. Tapi mohon maaf, kehidupan ekonominya tuh jauh daripada kita, Bu. Kita tuh lahannya 3.000 meter, 5 meter, semua anaknya pakai Android. Teman-teman saya kesini itu cerita, Mas, anak petani di sini kok keren-keren ya, bajunya keren, motornya bagus, HP-nya Android. Ini pendapatnya dari mana, Mas? Apa jual gunung gitu kan? Beliau dan saya bilang begitu. Banyak petani itu yang sampingan, ya, nggak fokus ya, sampingan. Sehingga apa? Untuk kemajuan pertanian dengan waktu yang singkat itu akan repot, karena ini jadi sampingan. Berbeda dengan kami yang pertanian menjadi sektor yang kita fokus. Tekun nih, fokus. Kalau tadi UMK Sragen 1,8, gaji pekerja saya itu satu hari 100.000 dikasih makan. Hari ini ada 10 orang untuk mengelola lahan 1 hektar tanaman melon. Hadir, Pak. Gitu. Siapa yang mau daftar? Di tempat saya ada yang magang. Itu dari Undip, UGM dibayar. Kalau mau normalis seperti itu, kalau kerjanya ya 100.000, Bu. Iya. Kalau yang magang dari universitas kita free, jadi kita ajarkan menanam, kita ajarkan sampai perawatan. Bahkan kalau 3 bulan itu bisa sampai petik. Jadi masuk magang itu mulainya main ini, olah tanah sampai petik dia keluar. Laporannya real. Jadi saya jadi memang apa Pak? Iya, jadi iya. Kalau hari ini naik golden tetap di atas, Mas, 9.000 sampai 10.000 itu kalau grade-nya A. Makanya ada pendapatan basis ke 3 bulan juga. Kalau ini fokus per 2 bulan, 3 bulan, iya, 1.000 meter persegi. jadi ini sebenarnya potensi untuk memberdayakan. Fokus ya, kita ikut di situ 9.000 sampai 10.000 per batang. Potensi satu batang itu 2 kilo. Ya, 18.000 ya. Iya, jadi modal 10.000 dapat Taruh kata 15.000. betul. Iya. Jadi maksudnya sebenarnya begini, di Wonogiri ini kan banyak sekali lahan-lahan yang sesuatu ini. Siap. Makanya Jadi begini, perlu ini kita kayaknya asik ini. asik, Mas. Jadi lahannya tidak beli, Betul. dan ketika lahan genangan itu ya, Terkait skema yang panjenengan ngendikan dulu, bagaimana memberdayakan atau eksplorasi total terkait isu gajah mungkur yang diperkirakan umur waduknya sekian puluh tahun, 50 sampai 60 tahun di era Soeharto. Sekarang dengan pengendapan yang luar biasa ini, jadi akhirnya seperti ini, Bu. Di sana itu banyak sekali lahan-lahan tidur, lahan-lahan genangan yang ketika kemarau ini perlu penanganan khusus, sedimentasinya tinggi. Jadi ketika itu nanti bisa dimanfaatkan luar biasa. iya. Jadi masih melihat lahan yang ada di tempat kita itu mencoba belajar potensi apa di lingkungan sekitar kita yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak punya basic pertanian, coba googling dulu tanaman apa yang mudah dan menarik. Ini ya, yang saya pengen teman-teman mulai improve. Nah, kalau di Sragen dominan tanaman pangan, padi. Kenapa kita tidak nyari tanaman padi yang unik? Karena kita milenial ya. Nggak mungkin milenial nanam padi biasa, jegur-jeguran tandur di sawah, lucu kayak Mas. Ini ibu mbak-mbak ini tandur di padi sawah itu diviralkan. Mungkin subscribernya banyak. Ya. Tapi
baru digolek wong ora enak. Golek tur etak-etak nandur wae disoteng gitu. Betul sekali. Tapi sebenarnya potensi pertanian luar biasa. Selain sebagai sosok guru tanaman pangan dalam hal ini padi, saya kan masuk kategori tanaman pangan apa tempat sebagai ketahanan pangan nasional itu Ya. salah satu padi. Maka untuk menggerakkan minat-minat milenial ini untuk maju bersama pertanian ini yang sesuatu. Iya. Kita hampir kehilangan satu generasi. Mbak-mbaknya yang cantik ini akan hampir mesti ya mulai heboh-hebohan lagi. Sektor pertanian juga tidak melulu di budidaya kan. Mulai bodonan. Jadi tidak melulu di Jadi guru budidayanya. kok ya. petani. Marketing ini yang perlu disasar sama anak muda. Nih, ada tip dalam perkembangan teknologi digital. Ini. Dan sebagainya ya. Sebagai media. Coba yang di sini nanti kalau mau jualan buah fresh atau melon bisa menghubungi saya. Di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, saya punya kontak per kecamatan dan itu champion. Ada yang melon, ada yang cabai, ada yang bawang merah, ada yang tomat. Bahkan setiap event dimanapun mas, saya di calling. Mas Dwi punya produk apa? Saya balik. Yang dibutuhkan apa mas? Beh. Akhirnya terjadi data yang menawar. Nah ini, di sini saya menyampaikan bahwa peluang ini cukup luar biasa bagi anak muda. Tidak perlu nyangkul kalau memang mau berfokus di marketing di pertanian. Coba di perumahan, ketika kita bisa mendalami untuk marketing produk ini cukup luar biasa. Satu perumahan berapa orang butuhnya apa ya diris dan sebagainya itu yang terjadi. Makanya nanti mengikuti. Saya kira itu. Profit oriented artinya Mbak. Jadi ya, peran ini kita diberikan PR yang cukup luar biasa. Melanjutkan pembangunan Tujuannya jelas, keuntungannya jelas. What happen jika jenengan tidak bisa melanjutkan peran pertanian. Oh, ngoten. Kan sudah 75 tahun up. Artinya 3 tahun ke depan ada puluhan hektar yang lahan nganggur dan pasti ditawarkan ke saya. Mas gelem garap ora? Termasuk lahan saya ini juga. Nah, iya. Jadi akan banyak. Ketika jenengan jadi pelaku pertanian, akan banyak ditawarkan lahan. Kalau semakin banyak menawarkan, tentu bargaining tawarnya akan lebih rendah. Nek gelem semene nek ora gelem video dengan bagus itu jadi menarik. Akhirnya kita ikuti gitu. Jadi jelas ya, kita harus berpikirnya mekanisasi. Kalau memang mau ngejar quantity, gitu. Melalui Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan, ini benar-benar didata oleh pemerintah. Saya tidak tahu tujuan yang aslinya seperti apa. Kalau cuma data umur mungkin banyak, mungkin ibu dari dinas pertaniannya. Tapi yang pelaku kegiatan real, ini yang tolong benar-benar ayo kita cari, kita bersamai dan kita fasilitasi. Tapi ironi, secara fasilitas pemerintah ini bergabung kita di dalam mendukung program-program pertanian. Tetapi secara aplikasi kenyataannya di tempat bapak pupuk langka nopo mahal nopo enten nopo bagaimana? Mahal. Ini juga jadi satu dilema. Maka perlu satu pola pikir, satu pola pandang daripada sahabat-sahabat milenial ini. Bagaimana kita bangkit di tengah keterbatasan pupuk, bagaimana kita bangkit di tengah keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah. Padahal seperti ngendikan Yaya Yasin bahwa petani itu adalah penolong negeri. Lalu petani ini pupuk ayangnya bisa melindungi negeri ini pupuk. Terus. Iya, jadi menarik bicara tentang pupuk ya. Kadang ketika kita punya masalah ngeluh tidak teratasi, ngapain diluhkan? Kenapa nggak nyari jalan-jalan lain? Saya kok sepakat seperti itu. Mau demo, berarti gagas. Mau pendekatan sudah dilakukan sama teman-teman yang mau. Coba kita nyari solusi. Dan benar, ketika kita memanajemen usaha tani kita, menganalisa usaha tani sebelum kita jalan, ini akan menjadikan solusi. Kalau ada alternatif yang lain, kenapa kita gunakan? Kan kita juga jelas hitung-hitungannya kan. Modalnya berapa, diganti ini dan sebagainya, targetnya harus tentukan. Berarti balik lagi kepada skeptis pola pandang ya. Betul, makanya hari ini petani milenial harus melihat itu. Kalau jenengan ke Grand Mall atau kemana pun, jenengan beli buah dan sayuran, pasti harganya mahal sekali. Betul Padahal sekali. saya di kebun, metik sendiri dengan beras fresh. Dari mulai awal selesai di metik, ini saya kok ibu bujikannya. Gitu. Ini yang menarik lahan kita, ya kita buat menarik. Tangguli kembang mas di pinggir-pinggir. Ternyata refugia atau kembang itu membantu proses penyerbuan tanaman inti kita
dan juga menjadikan tumbuh predator untuk tanaman kita. Kembang apa saja? Apapun yang punya nektar pasti disukai oleh kungkap. Ini jadi menarik. Bahkan iya, tanaman cabai, jambu air dan sebagainya itu musuhnya lalat buah. Benar nggak Ibu? Betul. Jadi kan nanam markisa di dekatnya. Lalat buah akan dominan di markisa, tanaman jenengan aman. Ini penemuan tidak sengaja. Kita sudah ada penelitian atau belum, yang jelas di tempat saya itu cabenya tidak ada yang rontok Bu. Saya nanam jambu di sawah itu tidak ada yang rontok. Sampai nyeplos Bu, karena kayak. Nah biasanya kan gogrok karena lalat buah. Ini gara-gara si gogrok pada nyeplos katanya Mas. Menarik ya. Gitu, Pak. Ilmunya mahal teman-teman ini. Nanti boleh bawa oleh buat sama lembut gratis. Siap, masuknya gratis Mas. Nanti gratis. Ingat ya. Jadi tips untuk berdaya seperti apa? Konsep Mas. Kita harus menguasai apa yang mau kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kemudian menunjukkan apa yang kelebihan apa yang kita punyai. Nah, kemudian fokus. Ketika kita melakukan satu kegiatan itu fokus, apapun itu bisa kita lakukan. Oh, YouTube banyak kok. YouTube itu apapun ada loh. Mau jadikan nanam apapun, nah, kita hanya tinggal sedikit fokus, mencoba mengulangi, kemudian mencatat kelemahan dan kelebihan, mengkombinasikan. Jadi jelas deh. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini sekarang sangat mudah sekali didapat Mas. Cuma tidak pernah diaplikasi Mas. Sebenarnya saya buat YouTube. Cara nandur api-api ini radhi aplikasikan. Soalnya malas Pak. Nah itu. Nah hari ini ada obat penyakit malas. Beli di apotek ada Mas. Borong dulu Mas. Ternyata penyakit kita cuma Pak dapet Pak. Tidak ada alasan untuk menanam. Di berita terbaru di Seragen itu kan padinya kediri rumput ya Pak ya. Ini lagi booming teman KTN Seragen Pak Ratno itu cerita. Nah ini masalah Pak. Di 2013 waktu saya ke IRI Filipina Pak, International Resistance Institute. Kediri rumput itu kan penyebabnya kediri rumput Pak, virus tumoro ya. Itu penyebab. Itu ada namanya siklus namanya resistensi. Kemudian ada istilah lagi resurgensi Pak. Resisten itu kebal. Nah, yang membuat orang kebal itu ternyata kita Pak. Mohon maaf Pak. Warnanya kebal. Mau tidak mau ini sudah diteliti di Filipina. Bahkan saya disuruh ke sana Pak, menyaksikan sendiri. Nek dulu itu wareng ketika 100 telur wareng itu menetas hanya beberapa persen. Hari ini bisa 100% lebih, nggak tahu lebihnya dari mana. Ini karena saking ini luar biasanya obat-obatan yang hari ini kita gunakan. Oh, faktor Bahkan tidak obat-obatan satu obat, yang Pak. digunakan oleh Satu kali petani ya. obat itu 5 kali obat. Dan nyemprotnya setiap 3 hari sekali. Wassalam. Betul sekali. Sampai pada saat itu Bu, saya dari Filipina sana itu sama Pak Camat. Apa yang kamu dapat dulu? Banyak Pak. Dari efeknya. Karena kalau kita tidak mengkombinasi, ya nggak panen. Karena sudah terjadi siklus demikian. Makanya, ayo yang muda-muda ini benar-benar lebih detail lagi menggali informasi terkait pertanian yang sehat. Yang kedepannya insya Allah kalau sudah bisa berbudidaya, kita tinggal opsinya. Kita mau tanaman sehat, tanaman organik, itu kan tergantung bisnisnya kan. Kita berbicara tanaman organik, kalau pasarnya tidak jelas kan, ya wes salam juga kan gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala petani-petani kita yang membuat ambigu para petani-petani milenial ini. Ketika petani-petani kita ini bisa surplus produksi ya, tetapi pangsa pasar kita tidak menentu. Nah, jaminan daripada pemerintah terkait kelangsungan masa depan petani dalam hal kestabilan harga ini sebenarnya ya sebenarnya sudah ada intervensinya dari pemerintah. Tetapi namun demikian di tengah era globalisasi seperti ini kayaknya milenial kita ini belum siap. Makanya Mas, jadi ketika punya masalah kita ngadu juga tidak terselesaikan, capek Mas gitu. Mending kita fokus, ayo memikir otak ya kan, kemudian mencarikan solusi bijak. Madi bilang kan, kalau nanam melon itu semua nanam melon, jadi hancur. Nah pertanyaannya kan gini ya, terutama sama pemerintah atau penyuluh di sini yang pemerintah, tolong kami beri informasi saja. Kalau struktur organisasi paling hebat, paling top, paling luar biasa itu saya pemerintah Pak. Karena apa? Dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ada. Desa, dan semuanya digaji. Benar nggak? Betul sekali. Luar biasa kan?
Nah, ayo kita bermitra dengan mereka. Paling tidak ketika ke PPL, kalau kita sudah bisa caranya nanam, Pak, informasi terbaru di sana yang dominan nanam apa, Pak? Tanyanya begitu. Benih padi yang paling handal hari ini apa, Pak? Nah, saya yakin PPL akan lebih luas pengalamannya terkait opsi-opsi itu. Menganjurkan benih yang unggul, menganjurkan menanam apa hari ini. PPL kan terjangkau ke seluruh Indonesia. Ini yang menjadi kolaboratif yang happy. Jadi kalau mau nanam melon, tanya PPL. Ada yang nanam melon banyak, di mana ya Bu? Kalau nggak ada ya pada saat kita nanam. Atau paling nggak ciri-cirinya usaha pertanian itu mau bagus, coba nanam pas harga hancur. Kendelok. Hari ini semangka berapa harga Bu? Cuma 1.000. Melon loh, semangka ya, semangka. Semangka segede 10 kilo itu cuma 10.000. Bayangin. Ini loh, kenapa? Tadi Mbak Lulu bilang tadi bersamaan nanamnya. Tanpa adanya informasi, nek kono nanam ya kita aja nanam gitu. Nek kono ada ratusan ribu hektar, ya kita aja nanam yang sama. Seperti itu. Jadi peran informasi itu sangat luar biasa, harus kita cari. Karena informasi itu sangat cepat sekali dan anak muda ini Berarti pola klaster ini penting sekali Mas. Sampai hari ini saya kerjakan Mas. Gitu. Dan saya harus punya informasi ketika kita menanam udah lebih dari ratusan hektar. Gitu. Gitu. Lanjut Mas coba. Ya ini kenal sama satu yang lain itu sebenarnya untuk berkomunikasi. Nanti akan membangun jaringan. Kenal saya nanti mau menyimpan nomor saya silakan. Saya membuka. Tapi ngomong-ngomong Pak Du, dari kita bicara ngalor gitu tadi, sebenarnya ini dari sekian banyak peserta yang hadir ini, yang benar-benar petani berapa sih? Saya nggak mau. Bisa jadi peluang yang cukup luar biasa. Kalau kita mau maju bersama. Gitu. Jadi jelas ya, program petani wilayah dalam program petani itu, ayo lah. Wong sepuh, wong tua-tua kita sambil nonton YouTube, coba nanti saya kerangkatin YouTube, jangan tahu YouTube baru. Ini melonnya makin api ya loh, bawa cukur pari lagi. Ini luar biasa, jadi magnet gitu. Nah nek mbak-mbak nonton YouTube banyak didi lah, repot ini kan gitu. Gitu. Tapi anak muda tolonglah, ayo sama penyuluh ini berkolaborasi. Gitu. Saya sangat luar biasa. Tempat kami itu jadi tempat pertemuan penyuluh, Pak. Kita saling berdiskusi. Ya saya bisa berargumentasi karena sudah pelaku dari 2008 sampai hari ini. Gitu, karena nilai ekonomi cukup luar biasa. Jadi ketika kita sudah menguasai ilmu, mau diskusi kemana saja ya bilang ketemu Pak. Tapi kalau cuma nonton di YouTube sama di teori Pak, habis kena langsung petani ya, habis. Saya itu membangun jaringan itu hanya untuk sebuah marketing pasar, marketing place sebenarnya. Saya punya orang Sragen, siapa tahu nanti Sragen punya beras organik ya kita bisa di Wonogiri. Gitu. Sragen butuh melon apa yang mereknya, insya Allah kita ada. Cabai tampar, cabai rawit kita punya. Di Wonogiri juga ada ubi Cilembu ada. Ubi. Nek nuku didol meneh bebas ya pone nandur didol dhewe. Gitu Pak. Nah, ya enggak? Betul sekali. Nandur dhewe. Jangan. Kita harus berbagi rezeki dengan orang lain. Gitu. Oke, untuk sekarang lebih lanjut dengan jaringan ini kita akan lebih besar, akan lebih cepat besar. Jenengan mau nanam melon 1 meter itu sudah dengan buka di sini sama buka di Sragen sana beda. Acuannya beda. Jadi itu sudah disetting oleh Google Maps. Jadi sudah dibaca kandungan hara di dalam bumi di tempat kita ijek. Jadi jangan salah ketika kamu menjadikan di Wonogiri sama di Sragen kok keterangannya beda. Ya memang, karena itu otomatis. Iya, nanti cek Sipindo dengan mau nanam tomat lahan 1.000 itu keluar. Ini aplikasinya? Aplikasi di Play Store ada. Sipindo. Sipindo pertanyaan. Ini terkait pertanian apa saja ya? Pertanian hortikultura terutama ada sekitar 27 langka. Yang 70 tahun jujur Mas, 2 tahun 3 tahun ke depan saya ditawarkan sekitar 10 sampai 15 hektar lahan anggur. Karena pemiliknya udah gak mampu mengelola. Nah, dari sini kita baru bisa membangun mekanisasi tadi Mas, modernisasi tadi. Kalau lahan lebih dari 10 hektar, lahan sini ambiar Mas, drone-nya 0, drone itu lo benak benar itu. Saya dibelikan drone. Gitu. Terkait pertanian yang saya harapkan ke depan itu gitu. Kalau nanti sudah pada taraf kita penguasaan lahan tinggi, kita mekanisasi Mas. Manual renek sing jadikon Mas. Kon masul, kon lemprot renek sing gelem. Itu maksud saya gitu. Jadi saya punya harapan, ayo
putuskan hari ini bertani, maka peluangmu ke depan akan lebih besar. Tapi kita harus belajar. Nah, saya kok yakin ya Mas ya, karena komoditi ini jelas dibutuhkan. Gimana? Betul. Nah, komoditi Orang jelas maem dibutuhkan. terus. Apa sih kita nggak orang mangan padi, orang mangan beras? Iya. Berita terkini di Argentina kan jadi barter saat ini karena ada yang. Iya, nah ini loh. Nah Indonesia ini Mas, ketika nanti sudah tanah pada kebijakan, ini yang agak sedikit kita ribet. Tapi kalau kita sudah membangun komunitas, kita punya luasan lahan, akhirnya gini, orang tua bantu aku mampu Mas. Tapi dibantu ya lebih gitu. Oke, terima kasih Pak Itu atas keterangannya. Jadi mengingat waktu yang sudah semakin sore dan jarak kepulangan pandemi yang agak jauh, barangkali sebelum kita tutup sesi acara kita pada kesempatan sore hari ini, saya perkenankan satu pertanyaan yang akan dijawab juga kira-kira panjang. Monggo. 0812 0812 3853 3853 7777. 7777. Nah, ini nomornya seperti nomornya Pak Bupati ini 7777. Keren. Nah, ini, Mas. Saya bilang. Oke. 0812 3853 7777. Kalau yang mau berkonsultasi terkait pertanyaan, insya Allah siap. Yang penting WA, nama dari alamat.